Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Pak Murabi atau Bapak Majid, dan yang saya hormati Bapak Widodo. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Pak ini masuk enggak? Enggak ya? Nggak masuk Pak Beni. Lagi perjalanan ya. Ya. Perjalanan. Langsung saja, yang pertama mari kita panjatkan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Dan yang kedua nikmat badan. Mudah-mudahan kita semua ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Langsung saja di sini saya akan membacakan susunan atau acara pada pertemuan kali ini. Yang pertama mungkin mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaannya. Mudah-mudahan menjadikan acara kita ini lancar tanpa hambatan suatu apapun. Amin. Yang kedua, kita biasanya tadarus masing-masing biasanya gimana? Ada? Ya, ini aja. Baca aja surat Al-Anfal ayat selembar aja, selembar. Setengah lembar, setengah. Iya. Semuanya? Ya. Semuanya Pak. Ayo bareng-bareng aja, silahkan. Surat Al-Anfal. Setengah lembar. Ayat 1 sampai dengan ayat berapa gitu. Al-Anfal. Oh, ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat 8. Surat 8 Al-Anfal. Ayo, kita mulai bersama. Ya, ayat 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'u Allah wa
كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله أنها لكم طائفة أنهما لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. Terima kasih atas bacaannya. Mudah-mudahan memberikan amal dan kebaikan kita pada hari Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya langsung ini ya, tausiah Pak. Langsung tausiah aja. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan menuju surga. Pada kesempatan kali ini materi kita judulnya adalah Jalan Menuju Surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang ingin menuju surga maka ada beberapa jalan. Jalan yang pertama adalah afsus salami bainikum, yaitu mengucapkan salam di antara kalian. Inilah jalan pertama menuju surga. Jalan yang kedua adalah at'imut ta'am, yaitu memberikan makanan kepada orang yang lapar. Memberi makan kepada keluarga juga termasuk at'imut ta'am. Yang ketiga adalah jalan yang menuju surga. Yang ketiga adalah
qiyamul lail wan nasun niyam, yaitu engkau melaksanakan tahajud di malam hari sedangkan manusia yang lainnya sedang terlelap dalam tidur. Itulah jalan menuju surga. Baiklah, kita akan sedikit kupas tentang jalan-jalan tersebut. Yang pertama adalah afsus salami bainikum, menyebarkan keselamatan, memberikan kesan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, adalah salah satu bentuk memberikan keselamatan kepada orang lain, yaitu kepedulian terhadap sesama manusia. Tidak dipandang dari segi agamanya saja, tetapi sebagai bentuk kemanusiaannya. Contohnya adalah kita membantu orang-orang Palestina. Di Palestina itu bukan hanya umat Islam, tapi di sana ada juga orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang penduduk asli Palestina. Dan semuanya kita bantu tanpa memandang agama. Begitulah dakwah Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW bisa diterima di kalangan masyarakat karena dakwahnya yang begitu luar biasa, yaitu afsus salam, sering memberikan keselamatan. Selanjutnya, jalan yang kedua adalah at'imut ta'am, yaitu memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Dalam hal ini juga termasuk keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita kelaparan. Jika di antara kita ada yang memiliki rezeki buat keluarga, maka berikanlah dengan baik, agar rezeki yang Allah berikan kepada kita yaitu berkah. Jangan sampai rezeki yang ada dalam diri kita berupa uang ataupun berupa barang menghalangi keluarga kita menjadi kelaparan. Lain hanya dengan kalau berpuasa. Ini mah gak puasa tapi lapar anak-anak kita, padahal ada uang dalam kantong kita. Maka hal itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Kemudian memberi makan bukan berarti bersifat boros, ya. Tapi kita makan selagi kita untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah makan dalam rangka menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak umat Islam yang didakwahi oleh Rasulullah, yang didakwahi oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang yang lapar, orang-orang yang senantiasa dibantu oleh Abu Bakar, oleh Rasulullah. Bahkan suatu hari ada seorang tamu yang datang kepada sahabat, di mana sahabatnya hanya mempunyai satu piring nasi, satu piring makanan diberikanlah kepada tamu, dan lampunya dimatikan. Setelah lampunya dimatikan, kemudian sang tuan rumah itu pura-pura makan, bunyi klonteng-klonteng seperti orang makan juga. Ini sungguh jalan menuju surga tentunya tidaklah mudah. Kemudian jalan yang ketiga adalah qiyamul lail wan nasun niyam, di mana orang-orang sedang tidur, sedang lalai, tidak mengingat Allah. Kemudian kita bangun, bersimpuh, wujud, sujud, berwudu, sujud, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan menuju surga yang ketiga. Saudaraku, semoga kita senantiasa berada di jalan menuju surga, sehingga kelak kita begitu mati bukannya disiksa, tetapi kita selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mati, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur ataupun siksa kubur.
Nah, jika kita ingin mendapatkan nikmat kubur, maka mari kita berusaha jangan lupa membaca surat Al-Mulk setiap sebelum tidur. Itu adalah jalan menuju keselamatan. Ketika seorang selamat di dalam kuburannya, maka insya Allah dia akan bisa masuk ke dalam surganya. Tapi ketika seorang tidak selamat dari siksa kubur, maka itu adalah suatu gambaran dia akan berada di dalam neraka. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Selamat jalan menuju surga. Dengan menempuh 3 jalan tersebut, insya Allah kita sama-sama mengajak keluarga kita, bergandeng tangan dengan anak-anak kita, saudara-saudara kita, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro, wa quduhan nasu wal hijarat. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang mana bahan dari siksa api neraka adalah batu-batu. Dan batu tersebut sebagai kayu bakarnya. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan menambah kemajuan dan wawasan kita dan menjadikan ini yang bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Ini udah putus ya? Putus jaringannya. Oh, Kita tutup aja. tutup ya. Ya. Terima kasih atas sajiannya yang telah memberikan gambaran atau tentang jalan menuju surga tadi. Yang pertama yaitu afsus salam min bainikum, yaitu menjaga keamanan terhadap sesama manusia dan menolong sesama manusia, tidak memandang agama, suku, ras, agama. Yang kedua yaitu jalan menuju surga tadi adalah memberi makan keluarga, tetangga atau orang yang membutuhkan makanan tersebut. Tapi yaitu dianjurkan kepada fakir miskin atau anak yatim. Ketiga tadi jalan menuju surga yaitu qiyamul lail wan nasu niyamun, yaitu mendirikan sholat malam sedangkan orang-orang tertidur. Ya, mudah-mudahan itu semua kita bisa mengaplikasikan atau menjalankan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang akhirnya pertemuan kali ini kita sudahi dulu dengan bacaan doa kafaratul majelis. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas tausiahnya dan mudah-mudahan Pak Dodo juga nanti bisa sambung lagi atau gimana pokoknya bisa jual ya, nambah sendiri lah. Ya. Ya, kita makan semuanya.